Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Pak Yai Nasta'in, yang saya hormati saudara-saudaraku para ahli ilmu dimanapun saja berada. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih ada kesempatan untuk membahas tentang ilmu-ilmu ma'rifat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, saudaraku, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbincang-bincang, akan menanyakan sesuatu kepada Pak Yai Nasta'in. Nah, jadi gini Pak Yai Nasta'in, saya pernah mendatangi, ya saya anggap itu ulama yang mempunyai ilmu banyak lah, ilmu tinggi lah gitu. Sudah ada 3 tempat mungkin. Sudah saya menanyakan tentang ayat yang ada di surah Az-Zukhruf itu ya, ayat 84, yang artinya itu, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, rata-rata jawabannya itu berbeda-beda ya, karena mungkin masih dalam konteksnya itu syariat. Nah, secara sudut pandang makrifat, apa sih artinya di dalam surah Az-Zukhruf ini? Yai Nasta'in, mohon maaf, bisa dijelaskan secara detailnya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah Ma'ba'dah. Ayat itu ya yang ditanyakan itu lafalnya yaitu wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwal hakimul alim ya. Wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang di langit, disembah di langit, dan dialah Tuhan yang disembah di bumi. Ayat itu memang sangat sensitif. Orang gampangnya sangat ya sensitif ya, bagi orang-orang yang masih kental atau mabuk dalam syariat. Nah, itu artinya apa? Terkadang menjadi perdebatan. Nah, masa Tuhan itu ada 2? Tuhan kan satu. Qul huwallahu ahad. Tetap Tuhan hanya satu. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi begini, Al-Quran itu tidak hanya untuk orang syariat dan juga tidak hanya untuk orang hadis. Artinya semua itu bisa menafsiri. Nah, orang syariat itu memang yang diandalkan dalil atau tafsirnya mufassirin. Orang hakikat hanya ilmiah, walaupun toh ada dalilnya, tapi yaitu ilmiah hakul yakin, karena agama itu ilmiah dan amaliyah. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Islam adalah sangat logis dan bisa dibuktikan. Artinya hakul yakin. Agama itu hakul yakin. Artinya begitu. Nah, menurut dengan hakikat itu memang Allah ya satu. Jadi kalau 2, artinya fis sama itu maknanya di ars tertinggi atau malik yaumiddin yang laisa kamitsli syai'un. Itu. Yang di bumi itu siapa? Di bumi itu utusannya. Nah, begitu. Yang di bumi utusannya. Karena yang bisa dikenali oleh umat adalah utusan dulu. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah
itu digandeng, tidak bisa dipisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu digandeng untuk mengenal Allah yang laisa kamitslihi, yang di akhirat tertinggi, yang tidak terhingga, yang mutlak, itu bisa dikenali hanya lewat utusan yang di bumi. Begitu. Jadi yang namanya utusan bisa dikatakan khalifah. Bisa ya? Bisa. Khalifah itu berarti wakil. Nggih. Nah, khalifah itu wakil. Yang di bumi itu khalifahnya. Begitu. Oke. Tapi Al-Quran kok menamai ilah, menamai Tuhan. Nah itu loh. Nah, artinya untuk mengenal Tuhan yang di arsy, yang di langit, itu harus mengenal Tuhan yang di bumi, artinya khalifahnya. Khalifahnya. Nah, itu ayat ini. Oke. Kalau ada yang mengatakan yang di dunia, yang di bumi itu nurnya, yang di langit itu siapa? Wong bumi dan langit itu ya sama-sama dunia kalau menurut pandangan segi lafal. Bumi, langit ini kan kategori masih dalam dunia kan. Nah, itu kan yang namanya Al-Quran itu memang banyak kata-kata yang kias ya, membutuhkan kias atau apa yang lain itu. Begitu. Saat ini mungkin kita kasih kesempatan pada jamaah ya, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ayat tersebut ya. Dari jamaah, apakah ada yang mau ditanyakan tentang ayat ini? Cukup. Kalau tidak, coba kita sambung sedikit ya. Jadi Tuhan yang di langit itu yang Allah Ta'ala, kemudian Tuhan yang di bumi itu utusannya. Berarti yang syaratnya kita itu bisa mengenal Tuhan yang di arsy tadi itu, kita berarti pintunya itu seorang utusannya itu yang ya. Iya. Kita harus mengenal itu dulu ya. Betul. Harus lewat utusan. Semua semua utusan Allah itu adalah dibuat pintu untuk umat lewat situ semua. Takutnya nanti gini ya, itu loh Pak, berarti Tuhan itu kok bentuknya manusia Pak yang di dunia itu. Mungkin bisa diperjelas sedikit ya tentang Tuhan kok manusia kok Tuhan. Nah itu mungkin bisa diperjelas lagi ya. Itu perlu diberi penjelasan ya, diberi penjelasan. Artinya itu berarti wakilnya Tuhan. Wakil itu menduduki. Seperti sang raja ketika tidak hadir, bisa terus sang raja itu mengutus utusan atau wakil, maka wakil itu akan menduduki kursi sang raja itu. Menduduki kursi sang raja. Jadi manusia ketika itu presiden itu diundang tidak bisa hadir, ternyata yang hadir wakilnya, maka wakilnya itu menduduki kursi yang dipersiapkan untuk presiden itu. Itu sifat wujudnya itu. Itu kan yang pasti kan sangat mudah, jangan sangat nalar ya. Iya. Tapi orang itu kalau sangat kental dengan syariat itu memang sangat sulit. Kita harus berpikir yang luas lah, luas. Seumpama yang saya urai ini ya, ada sebagian yang tidak cocok, bisa dikomen dengan yang baik. Kalau menurut Anda bagaimana dalam menjelaskan ayat ini? Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang di langit, disembah di langit, dan dialah Tuhan yang disembah di bumi. Itu orang hakikat seperti itu. Tapi itu juga saya kira tidak melanggar syariat. Akidah yang seperti itu. Karena tidak menganggap manusia yang di bumi itu tidak dianggap itu Tuhan. Itu utusannya, wakilnya, khalifahnya.
memang inni ja'il fil ardi khalifah, kata Allah Ta'ala dengan para malaikat, "Hei malaikat, aku akan membuat khalifah di bumi ini seorang manusia." Utusan itu khalifah. Khalifah itu wakil. Betul nggak? Betul, betul, betul. Ya. Seumpama Al-Quran itu menamai Tuhan, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, sama-sama Tuhan ya. Itu bisa dijelaskan dengan yang di langit itu yang hakiki, yang benar, yang hakiki, yang di bumi itu majazi. Ya, saya kira cukup jelas ya yang disampaikan dalam ayat Az-Zukhruf ayat 84 ini. Mungkin sekali lagi ada kesempatan untuk para jamaah menanyakan. Apakah ini ada hubungannya dengan yang tertuang dalam surat An-Nas, Raja Manusia itu? Bukan yang di bumi itu? Malikinas, rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Malikinas. Malikin nas. Ilahin nas. Ya. Rajanya manusia ya manusia. Rajanya harimau ya harimau. Nah, ya bisa, semua itu memang bisa dijelaskan. Saya kira cukup dari jamaah, tidak ada lagi. Ya, demikian ya, saudara-saudaraku, pada ayat Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf ya, ayat 84, Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Tadi sudah dijelaskan, pada intinya Tuhan yang di langit itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Kemudian Allah yang di bumi itu berupa utusannya atau sifat wujudnya Allah, berupa manusia. Atau tadi yang ditanyakan para jamaah itu, Malikinas, rajanya manusia. Sama ya, rajanya manusia yaitu seorang utusan yang ada di bumi ya. Demikian jika nanti dari kalangan para syariat mungkin ya ada yang menyampaikan tentang ayat ini, silahkan komen, nanti ini akan masuk ke YouTube. Demikian yang kita sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah tinggi, thoriqah nasabandiyah qolidiyah, ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.